Ini menghadiri ceramah nih, jangan anggap remeh. Jangan dipandang enteng. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Mujadalah, berlapang-lapanglah kamu di dalam masjid, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, berikanlah kelapangan bagi mereka. Siapa yang beri kelapangan? Allah lapangkan kehidupannya dunia dan akhirat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alakallah tariq ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya berkenaan berhubungan dengan satu ilmu, maka dia tempuh jalan lurus. Allah bukakan besok, Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus menuju surga Allah. Amin ya rabbal. Udah selawat belum? Belum ya? Nah, salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau berdasarkan kalender Hijriah, malam ini malam yang ke-6 Zulqa'dah. Masehinya malam ini malam 26 Mei. Berarti hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban tinggal 34 hari lagi. Tepatnya 29 Juni. Hijriahnya 10 Zulhijjah. Tinggal 34. Jamaah haji kita pun sudah mulai berangkat. Sekarang penerbangan yang kemarin sudah sampai di Madinah Al-Munawwarah. Nanti menyusul lagi tanggal 29 terbang lagi dari Batam, Hang Nadim menuju pelabuhan udara Madinah, disebut dengan namanya lapangan udara apa Ji? Bukan ke Abdul Aziz. Abdul Aziz di Jeddah. Lapangan udara Hang Nadim di Batam apa situ kok? Lapangan udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz terpampang di situ Mator namanya itu, lapangan udara itu di bahasa Arabnya mator, pesawat, nggak toir. Lapangan udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Rupanya ada jemaah kita yang berangkat dari sini rupanya ya. Alhamdulillah, kita doakan selamat, panjang umur, sehat badan, lancar dalam melaksanakan kegiatan rukun dan wajib haji, selamat kembali ke tanah air, mudah-mudahan meraih predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Waktu hari raya Idul Fitri kemarin, kita kan disuruh tuh silaturahmi, saling berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain. Tujuannya tidak lain, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafa'ani illa ghufira lahuma ayyatafarraqa. Ada dua orang, kata Rasul, jumpa dia, bertemu dia, mau dia bersalaman atau berjabat tangan di antara keduanya, disitulah Allah ampunkan dosa mereka. Begitu cepat ampunan Allah datang sebelum mereka berpisah. Dosa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Itu dia, hai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itulah taubat nasuha itu. Dengan taubat tadi Allah ampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Itu dia, bukan hadis Mesiah doh. Itu lain. Nah, sekarang persoalannya lagi kesalahan di antara sesama kita. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik anak Adam orang berbuat salah dan dosa.
Sebaik-baik orang yang berdosa, kalau dosanya menyangkut kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahal, menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi dosa itu, kemudian merasa benci kepada orang yang berbuat dosa seperti yang pernah kita lakukan. Terakhir, tutup dia dengan sholat sunat. Itu dia. Nah, dengan sesama itu tadi, bersalaman, bersilaturahim, berkunjung. Manusia ini Bapak Ibu punya kesalahan ada 3. Itu penyebabnya. Tapi paling banyak kata Nabi kesalahan itu munculnya dari sini. Lisanihi. Baru sikap perbuatan perangai. Baru sini. Suuzon. Buruk sangka itu di sini teman-teman. Nah, oleh karena itulah di dalam surat Al-Baqarah, surah Ali Imran 133, 134, Allah siapkanlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang mau memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Siap? Siap? Siap apa? Siap makan soto? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu yang surga luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita udah tahu dah Bu, udah dijelaskan oleh Allah begitu luasnya surga itu. Luas langit dan bumi. Untuk siapa tuh? Buat siapa sih? Buat kita-kita inilah. Kita tuh siapa? Uiddat lil muttaqin. Buat orang-orang yang bertakwa. Ada 3 dalam surah Ali Imran ini. Yang pertama siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apakah dia saat menginfakkan hartanya itu dalam keadaan cukup atau dalam keadaan kurang atau tak cukup? Dia berinfak tuh yang menu kayo. Ya, banyak dapat, banyak kasih. Sikit dapat. Sama dengan zakat tuh. Zakat tuh itu sifatnya. Makin banyak duit, makin banyak jumlah keluaran. Cukup selisap saja, ya segitulah. 50 juta duit, 1 juta 2,5. 100 juta duit, 2 juta 500. 1 miliar duit. Itu dia. Sama. Ada duit 1.000. Belikan anak-anak yang di kedai itu roti 1. Ini anak beli roti 1 suruh balik. La ilaha illallah. Kok lo pelit banget sih? Bu belanja. Beli apa kau kata ibu-ibu yang kedai? Beli roti. Mana duit nih? 1.000. Roti kau 1.500. Tak cukup duitnya. Ibu ada belanja di situ. Apa sikap? Apa sikap? Biarkan dia balik. Anak yatim tu. Anak yatim. Bu, ngapa dia? Dia beli roti ni Bu. Roti tumpangan orang. Harga 1.500, duit 1.000 kasih je lah Bu kasih. Kasih dia 2, duit 1.000 balik ke dia balik. 3.000 tu masuk hitung belanja saya. Kau. Aku tidak mengajarkan kamu, kata Nabi, bagaimana cara meminta. Aku mengajar kamu cara memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas. Orang memberi menuang, orang menerima mencerek. Jangan bakhil. Itu baru mendapat meraih predikat takwa. Yang digenggam kali rezeki itu.
Kalau kamu keluarkan hartamu itu, kata Nabi, itu lebih baik. Kalau kau tahan, itu mencelakakan kau nanti. Sebaiknya berinfak itu sebelum sholat subuh, supaya mendapat doa dari malaikat. Kan ada tuh menyandar situ. 10.000 untuk musola, 5.000 untuk anak yatim, 5.000 kamu untuk apa atau pendidikan. Dah. Sebelum digunakan duit itu untuk kepentingan dunia, akhirat dulu. Apa sebab? Apa sebab? Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Bukan. Carilah, kalau terjemahan tadi yang tadi itu, carilah apa yang telah kami anugerahkan kepadamu untuk menggapai kebahagiaan akhirat, tapi kenikmatan kamu di dunia ini jangan kau lupakan. Mana dulu? Mana dulu? Akhirat. Mengapa akhirat dulu? Itu yang kita perjuangkan. Dunia ini sampai di mana lah? Sekaya-kayanya orang, setinggi apapun pangkat, sebanyak apapun jabatan, batasnya 63. Dah sampai 63, selesai. Betul tak? Diperjuangkan juga, tapi jangan sampai mengalahkan kepentingan akhirat. Itu dia utama. Maka tadi itu masukkan dulu untuk akhirat, setelah itu baru pagi beli lontong. Akhirat dulu dong. Bu, belum mulai. Subuh nanti. Supaya dapat doa malaikat. Ya Allah, kata malaikat, tambahlah, gantilah orang berimpak pada pagi ini. Yang tak berimpak, habiskan, binasakan harta dia tu. Dilatih dia. 20. Boleh tak? Boleh Ustaz? Bagi Ustaz lah. Terang aja lah, boleh tak? 10 untuk bersalah, 5 anak yatim, 5 untuk kaum apa. Jadi secara tak langsung kita ikut menyentuh anak yatim setiap ada pembagian. Apa tu Pak? 5.000 untuk makan tahu dulu, dia makan 3 sampai kecil. Itu dia. Bayar hutang lah. Jadi ke sana dulu, baru dunia. Impak. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang sanggup menahan amarah, emosi. Nabi itu sebenarnya melarang kita jangan marah, karena beliau tak pernah marah. Bagaimana Nabi nak marah? Beliau melarang kita marah. La taqdab, la taqdab, la taqdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, lakal jannah, surga tempatmu. Balik. Disuruh Nabi Anas bin Malik ke pasar beli sesuatu, tak balik-balik. Anas, Bu, kenal Anas bin Malik? Kenal? Kenal. Pergi Nabi menyusul Anas. Anas, mana belanja yang tak beli, yang tak beli tadi? Anas kau tetogak menengok permainan orang Arab lengah di situ. Udahlah, ayo pulang yuk. Yuk. Coba. Marah Nabi? Marah Nabi? Coba kalau gitu. Coba lawak. Disuruh pembantu beli sesuatu tak balik-balik. Keluar kau dia ya. Keluar kau. Kau keluar itu 1, 3 dia. Keluar kau. Nabi tidak, tetap Anas dipakainya. Diminta kepada Siti Aisyah buat bubur manis, tahu-tahu masin keluar. Enak ya Rasul. Yang diminta bubur manis. Aisyah lupa masuk gula, garam tu masuk. Enak ya Rasul. Marah Nabi? Enggak. Cuma Nabi pakai bahasa bagus. Aisyah, kau beli garam di mana? Tahu lah Aisyah. Kata Siti Aisyah, saya beli garam biasa Rasul di kedai dekat kita. Besok garam marun itu yang dibeli. Mengapa gitu? Asinnya kuat. Tahu dari mana? Kau bubur.
Coba kalau gitu, diminta bubur manis atau bubur asin, tanya sama istri, enak bang, akar dulu. Coba kau dulu, yang elok piringah, ha? Dia ngebubu-bubu sekali, bak nyelemak muka kau tu. Nabi tidak pernah marah. Nyasar ludah di kepala beliau, sabar, kue di antara kemarin tu. Awak sikit, hilang kunci. Oi mak, cukup dengan suaranya, cukup dengan mata pemerah tengok wajah. Tahu nak? Orang yang suka marah, copet tua. Banyak senyum. Senyum. Suami balik, senyum. Anak pulang, senyum. Menantu datang, senyum. Orang tua datang, senyum. Mertua datang, masuk kamar. Senyum. Orang yang bisa menahan amarah, iddat lil muttaqin. Itu lil taqwa. Ini yang ketiga nih, kaji kita nih. Wal afina 'anin nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 323 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa, memberi maaf itu sedekat-dekat. 3 kesalahan orang sama kita. Bu, di dalam konsep agama menyebutkan orang yang baik itu katanya bukan orang yang tak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang pernah melakukan suatu kesalahan. Dia berupaya tidak mengulangi lagi. Itu dia. Lupakan salah orang kepada kita, ingat salah kita. Lupakan baik kita sama orang, ingat baik orang. Jangan pernah merasa susah dengan orang senang. Jangan pernah senang karena celaka tu. Orang senang dia susah, orang susah dia senang. Nih, dari mulut banyak kata Nabi, lisanihi. Apa tu? Asal bercakap kasar, asal bercakap menyindir, asal bercakap menyinggung perasaan, menyentrum. Dan ini dah dulu. Tak pernah lurus, asal bercakap ada saja orang jadi sasar sama dia. Tapi tak ada siko dah. Siko lah elok semua kalau bercakapnya. Bang, Ida pergi ya bang, kan elok tu. Ibu tu mau pergi wirid atau arisan, suaminya tidur, istirahat siang. Bang, Ida pergi ya bang. Bangunlah bang, asar lagi ya. Elok tak? Elok tak? Dibalik. Weh, aku pergi ya. Mati di situ. Kasar. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bicara yang baik-baiklah. Kalau tak bisa bicara baik, auliyasmut atau diam. Diam itu berpahala bagimu. Lidah kena tajam. Oi mak, bagaikan pisau. Dengan lidah itu juga muncul adu domba, fitnah. Semuanya itu dalam hadis menyebutkan tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang di dalam hatinya menyimpan sifat dendam, sifat adu domba, sifat ghibah, namimah, memutuskan hubungan silaturahim, tidak akan masuk surga. Jadi bukan amal kita pada Allah yang menjamin masuk surga. Hablum minan nas itu harus harus Iko ke masjid bukan main lagi. Mak, belum lagi orang azan sampai. Tapi dengan tetangga lah bertahun tak bertegur. Ya bu, ya bu, ke masjid kak. Kalau orang hati elok apa salah? Yo, pergi lah. Ke masjid lagi, bila tunggu lagi. Ke badan dah mulai berbau tanah kuburan. Kan elok. Kan tak ke masjid kak.
Tak singgah kak. Pesan tahu deh. Hablum minan nas. Mengadu domba tak masuk surga. La tadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang penghasut. Mau saya kasih contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibu punya rumah. Yang datang Tina, yang punya rumah kok Era. Ingat tuh, siapa yang datang? Yang punya rumah? Dari mana Bu Tina? Dari ngantar anak sekolah Bu. Oh, duduklah. Apa cerita? Saya menyampaikan pesan orang tua rumah di rumah saya itu. Apa pesannya? Kata dia kemarin cerita sama saya. Dari mulai kini sampai mati dia, Ibu Tina tadi sapu ni lagi doh. Ibu apa tadi? Ibu Era tadi sapu ni lagi doh. Itu apa namanya? Apa namanya? Penghasut. Padahal orang tu tadi minta sampaikan dia yang mana-mandai. Ikan celaka nih. Sekalipun orang tu minta tolong sampaikan, apa kata kita? Oi, maaflah Bu Era, tak kojo saya tu dah banyak kojo lain leh. Elok saya ke rumah mengaji berzikir lagi lebih pahala saya daripada mengantar cakap itu. Kok? Ikan tak? Dia lebih parah. Untung sajalah ibu si Era kau tadi hatinya elok. Oh begitu dia cakap sama kakak-kakak ya. Iya. Dari mulai hari kau sampai mati takkan ditogo-togo jawab lagi, tak disapa-sapa. Terserah dia lah kak. Sekalipun dia tak nyapu aku kalau jumpa dia besok di mana saja, aku sapa, aku togo. Tak ada masalah tu. Tak dibalehnya, tak ada respon, terserah dia lah. Ikut hati elok. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sama-sama lah. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat kian nan gigih. Saya kok di apa kok di ustadznya. Kalau tak ustadz walau malam. Bu, saya disampaikan lagi, gunanya apa? Kalau sampai Ibu Era kau tadi hati telok, sampaikan pesan saya Bu kalau sama dia nanti. Kalau Ibu jumpa. Kalau dia tidak mau guru saya dari kini sampai mati, aku lebih dari itu leh. Aku pula diajar ya, jangan macam leh. Ikut Era kau. Jangan. Apa yang muncul? Apa muncul? Karena dia mengantar cakap begitu. Ambil surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu damaikanlah, elokkanlah, baikkanlah. Bila mana kamu menemukan orang bertikai, berselisih, tak bertegur, tak bersapu, bermusuh di antara mereka berdua, supaya kamu apa? La'allakum, kan tak takut betul hamun, supaya kamu beroleh. Gitu caranya. Assalamualaikum, kata Tina tadi ke rumah Hera. Ingat dong nama, kau jangan lupa. Dari mana Bu Hera, kata Bu Tina? Dari belanja. Oh, duduklah. Kata si Tina sama Hera, aku dengar-dengar kalian tak belok sama orang sekolah kau ya? Tahu di mana? Tanya tahu di mana? Dia tahu lah aku. Burung-burung banyak menyampaikan berita. Kicau dia. Iya kak. Dah 3 bulan. Soal apa? Sebenarnya soalnya kociknya. Cuma menusuk hati. Luka hati buatnya. Kata si Tina kau tadi,
Udahlah, soal koci tu yo. Well, eloklah kalian balik. Siapa lah dia lagi? Tak eloklah awak dengan tetangga kau bermusuh-musuh kau tu. Ingat konsep Islam. Pandailah Ibu Tina kau. Apa konsep Islam bu? Tetanggamu itu merupakan saudara dekatmu. Adik-beradik ada 4 orang, tapi entah di mana tinggalnya. Ada di Rumbai, ada di Panti Marpoyan, ada di Panam, ada di Tompek mencetak batu bata tu. Di mana Pak Ketua? Kulim. Awak tinggal di tengah. Terjadi sesuatu di rumah kita, siapa dulu tahu? Itu konsep. Udahlah. Kocik dia persoalannya. Aku banyak juga orang yang musuh hati, tapi kurang lalu aja. Udahlah. Tolong ya. La'allakum. Itu tadi tidak. Orang tu 3 bulan tak bertogo. Apa kata dia sama orang tu? Baru 3 bulan aku 6. Aku 6 bulan. Tak kesapo dia. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang memutuskan. La ya'illu li muslimin ayyujara akhahu fawqa salas. Tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim dan muslimah tidak berteguran dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ikolah 3. Oi bangga tu. Asal jumpa orang sebut, asal jumpa orang cerita. Ada tamu datang rumah dia, lewat tetangga yang dimusuhnya tadi. Kak, tu orang sebelah rumah ni. Kami dah 3 bulan tak baik dengan dia dah. Dah 3 bulan tak bersapa. Sakit hati kak. Minjam duit 50,000 bilang tak ada. Awak sosak waktu tu apa lu waktu itu penting bilang tak ada. Awak benda tak perlu nyonya tak ada dekat ada nyonya dua lelaki bini bergawai. Satu dosen, satu pegawai kantor Departemen Agama. Sakit pula hati kak. Jadi tak betul begini tu. Nak. Udahlah. Mana elok tangan di telungkup, mana elok telentang? Mana elok? Kalau telungkup apa warnanya? Jangan biar hitam di sini. Kalau telungkup telentang putih. Putih nanti itu. Tak dapat udah. Ambil hikmahnya. Berarti ujian aku sama Allah melalui dia. Menuntut kesabaran. Sabarlah. Innallaha ma'as-so. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang sabar. Apa lagi? Sabarlah. Datang dia meminjam besok ke rumah ibu. Jangan buat pinjam dia. Dia bilang tak ada, kita bilang ada. Ada kakak dia 50 kak minjam tak ada. 50 bisa, 100 bisa. Nah. Kena balik dari rumah orang tu mulai muncung panjang. Udah. Yang kedua, dari sikap tadi apa? Lidah, termasuk gosip. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanna ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur. Tengok surah Al-9. Namanya surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata ulama itu? Hai orang yang beriman, jauhilah daripada berprasangka buruk. Namanya su'uzon. Lawannya itu dia. Jangan suka mencari-cari salah orang, salah awak ada. Jangan suka menggosip satu di antara yang lain. Hadis mengatakan siapa yang mau, yang sanggup menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Ikut tak diamalkan hadis itu. Berpanggil orang lewat Ibu Tina tadi. Bu Tina datang tadi.
Nelenggang Mas Umar itu. Dari mana kak? Biasalah. Hah? Dari warung. Mulai. Dapat kabar dah. Kabar apa tuh? Mengapa dia? Ini orang bergosip pun taklah seorang godang dah. Ada rasa takutnya. Kalau nampak dia lewat orang yang dibicarakan cabut. Gunanya apa? Tidaklah beriman seseorang kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu itu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada rasa cinta kita kepada dia, seperti kita mencintai diri kita, mengapa dibuka aib dia, mengapa dimalu, mengapa digosip dia, mengapa dijelek-jelekkan dia? Dia itu bukan orang lain, saudara dekatmu, kata Nabi. Ikut sibuk berpanggil. Mulailah. Iko Siti Nawo responnya tinggi. Responnya tinggi. Menerima. Mulai dia mengangolah, mengelenglah, mengangguklah. Datang. Yo lebih. Kamu tak pernah tahu. Itu aku. Dalam itu. Jadi Bu, Pak, kalau ada orang yang suka begitu tuh, ya, apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Patahkan langsung. Cakap itu patahkan, jangan uang dipatahan. Aku tak suka sama kakak satu, Kak. Tapi kakak jangan marah sama aku ya. Itu tak suka aku tuh. Asal jumpa sama saya, ada aja bahan kakak. Kalau bahan kuih, apa tuh Kak? Ke bahan dosa. Apa guna kakak cerita aib? Tak juga. Kalau aib laut dibuka rumah baras malu tak? Udahlah Kak. Berhentilah. Terus aku tak apa tadi? Itu rupa. Kau tidak. Iko kaji, kau tolong dipraktekkan. Yang didongeng aja. Kalau didongeng aja tak dipraktekkan, tidur. Apa tidur? Ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu dianggap dipandang mati kecuali orang yang alimun. Alim, berilmu. Orang yang alim mati. Mati. Kenapa mati? Namun tidur ilmunya. Tak diamalkannya ilmunya itu. Tahu-tahu dia langgarnya juga. Jangan gosip. Woi. Makin copek. Yang suka mencari salah orang. Rokman wahid. Nomor 1. Apa dicari salah orang? Salah awak tak ada. Jangan. Tajassasu namanya itu. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan kamu gunjing orang. Jangan kau suka berprasangka buruk sama orang. Besok mati dia, besok siap kau makan bangkainya. Siap kau makan bangkainya besok. Maitan. Pakar itu mau tukang jijik. Jangan lakukan itu. Ibu bertanya dia sama ibu atau dengan bapak, apa kejadian orang tadi malam di sebelah ibu? Tak tahu ya dok. Masa itu tahu. Kami dengar mau kemah. Tak tahu gimana lah. Tak tahu kami. Iko orang hebat ditutup. Iko tidak, pantang terbuka. Bertanya orang ditutupnya. Tak tahu kami dah. Kami dengar orang menukik dari malam. Kami dah tidur. Tak tahu kami dah. Iko tidak. Dari sikap juga sombong. Oi mak, beli Honda Vario 1 kredit sombong.
Tak nyapo deh. Togang. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumiku ini memalingkan wajahmu di antara sesama kamu karena kesombonganmu. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini merasa bangga. Akulah yang paling hebat, akulah yang paling kaya, akulah yang paling cantik, akulah yang paling gagah, akulah yang... semua aku. Orang lain dipandangnya remeh. Hablum minan nas, jangan milih siapa orang. Jangan ada pangkat orang cantik, orang kaya aja gitu tegur. Jangan. Orang-orang di levelnya bawah itu tegur. Ini enggak. Menegur orang, menyapa orang, berkawan sama orang, menendang orang. Selevel kita baru. Kalau enggak, Nabi Muhammad anak kecil pun tegur. Coba anak kecil menangis di jalan, datang Nabi menegur. Ibu mau menegur anak kecil menangis. Bu, ada anak kecil di jalan menangis ya. Ibu berjalan berdua, ibu tegur nak? Enggak boleh menangis. Elok-elok lah tu musola kok. Selesai itu Nabi tegurin tu. Mengapa kau nangis? Ada apa? Cerita anak itu. Ibu berdua berjalan. Ada anak yang nangis. Yang satu bilang, anak siapa tu kak? Ibu tengok, enggak boleh menangis. Kau, ikan tak? Anak siapa tu kak? Nak lantak ada anak awak, nak kau penuh tidak? Itu telok tu. Tegur. Siapa? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi mara'a. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini memalingkan wajahmu di antara sesama kamu karena kesombonganmu. Aku benci kepada sifat seperti itu. Terakhir, kan 3 dari dosa tadi. Mulut, sikap, perbuatan, perangai. Kemudian dari hati, jangan suka berprasangka buruk sama orang. Iya bu? Orang tuh beli TV, duit dia, jadi payah dia. Jangan bersikap macam-macam. Nah, orang tuh beli mobil besar, mobil besar. Malah orang tuh beli mobil mak, Avanza mereknya, nanti yo korupsi. Tak sabar loh. Saya mau pulang nih, ada ceramah lagi nih di rumah RG itu mah. Bukan di kedai itu dah, tapi di rumah dia. Habis Isya kita mulai bangun tadi. Rumahnya gak jauh pula, dia bikin rumah baru. Tahu RG nak? Tuh di depan Masjid Muhsinin tuh di situ. Ayam goreng kenteka. Jadi saya langsung ke sana nih. Dia sholat situ aja insyaallah. Keluarganya dulu datang nanti menunggu awak, tak boleh elok ibu. Maka saya langsung ke sana.